Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fauzia, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 3A. Filsafat ilmu adalah bagian dari filsafat yang menjawab beberapa pertanyaan mengenai hakikat ilmu. Bidang ini mempelajari tentang dasar-dasar filsafat, asumsi, dan implikasi dari ilmu, yang di dalamnya termasuk ilmu alam dan ilmu sosial. Di sini, filsafat ilmu sangat berkaitan erat dengan epistemologi dan ontologi. Filsafat ilmu juga tidak terlepas dari landasan aksiologi dari ilmu. Landasan ini memperdebatkan manfaat dan dampak ilmu bagi manusia dan lingkungan hidup. Kemudian, di sini saya akan membahas mengenai aksiologi. Aksiologi adalah cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Permasalahan utama yaitu mengenai nilai. Nilai yang dimaksud adalah sesuatu yang dimiliki manusia untuk melakukan berbagai pertimbangan tentang apa yang dinilai. Teori tentang nilai yang dalam filsafat mengacu pada permasalahan etika dan estetika. Kemudian, etika adalah cabang aksiologi yang membahas tentang masalah-masalah moral. Kajian etika lebih fokus pada moral, perilaku, dan adat istiadat yang berlaku pada komunitas tertentu. Dalam etika, nilai kebaikan dari tingkah laku yang penuh dengan tanggung jawab terhadap diri sendiri, masyarakat, alam, maupun Tuhan sebagai Sang Pencipta. Kemudian, ada contoh etika yang baik dalam Islam. Misalkan, seseorang yang melaksanakan syahadat, sholat, zakat, puasa, haji sesuai syariat Islam, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, ada pula contoh etika yang buruk dalam Islam. Misalkan, seseorang yang melanggar adanya perintah Allah untuk melakukan perbuatan zina, zalim, mencuri, riba, berjudi, dan lain sebagainya. Dan seseorang yang bisa melakukan perilaku sesuai dengan etikanya. Sama halnya seperti etika dalam Islam yang disebut dengan para moralis Islam. Kemudian, etika dibagi dalam dua bagian. Yang pertama, ada etika deskriptif dan yang kedua ada etika normatif. Etika deskriptif yaitu menjelaskan tentang kesadaran dan pengalaman moral dari norma-norma dan konsep-konsep etis secara deskriptif. Pengalaman moral di sini berarti luas, seperti adat istiadat, anggapan baik dan buruk, dan tindakan yang diperbolehkan ataupun tidak. Kemudian, yang kedua ada etika normatif. Etika normatif disebut juga dengan filsafat moral atau etika filsafati. Kemudian, etika normatif dibagi ke dalam dua teori. Yang pertama, ada teori-teori nilai dan yang kedua ada teori-teori keharusan. Teori-teori nilai mempersoalkan tentang sifat kebaikan. Sifat teori ini ada dua, yakni monistis dan pluralistis. Kemudian, yang kedua ada teori-teori keharusan. Teori-teori ini membahas tentang tingkah laku. Teori-teori yang tergolong dalam teori keharusan ini ada aliran egoisme dan formalisme. Untuk selanjutnya ada estetika. Estetika disebut juga dengan filsafat keindahan yang berasal dari bahasa Yunani yaitu aesthetika atau aesthesis. Estetika sebagai bagian dari aksiologi selalu membicarakan permasalahan, pertanyaan, dan isu-isu tentang keindahan, ruang lingkupnya, nilai, pengalaman, perilaku, pemikiran seniman, seni, serta persoalan estetika dan seni dalam kehidupan manusia. Kemudian ada pula contoh estetika. Misalkan, seseorang mencoret-coret tembok ataupun dinding.
Untuk sebagian orang hal tersebut itu tidak indah, tetapi untuk sebagian orang itu indah. Itu tergantung bagaimana orang berkomentar dan bagaimana orang menilai. Sekian penjelasan mengenai aksiologi, etika, dan estetika. Jadi, intinya, aksiologi adalah cabang filsafat ilmu yang menjelaskan tentang kegunaan ilmu itu sendiri, yang di dalamnya mencakup etika dan estetika. Etika sendiri menjelaskan tentang moral dan perilaku. Kemudian, estetika menjelaskan tentang keindahan atau normatif. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.